Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Saya Nova Patria ingin memaparkan hasil dari kerja saya, yaitu tentang set instruksi. Apakah set instruksi itu? Set instruksi, kumpulan instruksi lengkap yang dimengerti oleh CPU. Yang kedua, kode mesin. Yang ketiga, ada biner. Yang keempat, biasanya dipresentasikan oleh kode assembly. Selanjutnya ada elemen instruksi. Yang pertama, operation kode atau kode operasi. Kerjakan perintah ini. Yang kedua, ada source operand reference atau acuan operand sumber dengan data ini. Yang ketiga, ada result operand reference atau acuan operand hasil. Simpan hasilnya ke sini. Yang keempat, ada next instruction reference atau acuan instruksi berikutnya setelah selesai kerjakan ini. Di mana operand itu bisa berada? Yang pertama, memori utama atau memori virtual. Yang kedua, CPU register. Yang ketiga, I or O device. Diagram status siklus instruksi. Di sini kita bisa melihat diagramnya. Ada instruction page, terus ada instruction operation decoding, ada operand address calculation, ada operand page, ada data operation, ada operand address calculation, ada operand store. Juga ada kembali lagi ada operand address calculation, terus kembali lagi instruction address calculation. Referensi instruksi. Dalam kode mesin, setiap instruksi memiliki pola bit tertentu. Di sini ada 3 bit. Yang pertama 4 bit atau opcode. Terus ada 6 bit atau acuan operand. Juga 6 bit sama dengan acuan operand. Untuk konsumsi programmers disediakan penyajian simbolik untuk kode operasi atau opcode. Contoh, add sub load. Terus ada acuan operand juga disajikan secara simbolik. Bahasa assembly. Representasi instruksi di atas dapat disajikan dalam bentuk lengkap untuk mempresentasikan set instruksi yang dikenal sebagai bahasa assembly. Contoh, MOV A, X berarti data ditransfer dari alamat yang ditunjukkan oleh register X ke alamat register A. Contoh yang kedua ada ADD. A, B berarti menjumlahkan bilangan yang berada di alamat register B dengan bilangan yang ditunjukkan oleh register A dan hasilnya diletakkan pada alamat register A. Ada jenis instruksi. Jenis instruksi yang pertama ada data processing, ada data storage atau main memory, ada data movement atau I or O, terus ada program flow control. Jumlah alamat atau A. Ada 3 alamat. Yang pertama hasil operand 1 dan operand 2. Contoh, ADD A, B, C. A sama dengan B plus C. Jarang digunakan, perlu word yang panjang. Jumlah alamat B. 2 alamat. Salah satu sebagai operand dan hasil. Contoh, ADD A, B. A sama dengan A plus B. Instruksi lebih pendek diperlukan kerja ekstra. Temporary stroke untuk menyiapkan beberapa hasil operasi. Ada jumlah alamat atau C. 1 alamat. Address kedua implicit. Biasanya menggunakan register atau akumulator umum pada mesin-mesin terdahulu. Jumlah alamat D. 0 alamat. Sebuah address implicit menggunakan stack. Contoh, push A, push B, ADD, pop C, berarti C sama dengan A plus B. Ada juga di sini contoh program menggunakan eksekusi 1, 2, 3 alamat. Program untuk mengeksekusi Y sama dengan A dikurang B dibagi C ditambah D dikali E. Berapa banyak alamat? Alamat banyak. Instruksi semakin kompleks perlu register banyak. Program lebih pendek, eksekusi lebih lambat per instruksi. Alamat sedikit. Instruksi lebih sederhana,
program lebih panjang atau banyak instruksi per program. Eksekusi lebih cepat per instruksi. Pertimbangan perancangan. Ada operation. Di dalam operation terdapat beberapa banyak operand. Apa saja operand yang disediakan? Seberapa kompleks? Terus ada jenis data, format instruksi, panjang opcode, jumlah address. Pertimbangan perancangan. Register. Jumlah register yang tersedia dalam CPU. Operasi apa yang dapat dikerjakan oleh masing-masing register? Tanya-tanya. Pengamatan. Mode untuk mengspesifikasikan alamat suatu operand. RISC C versus CISC C. Ada jenis operand. Yang pertama ada address, yang kedua ada number. Di dalam number terdapat integer atau floating point. Yang ketiga ada karakter. Di dalam karakter terdapat AS, CIEH. Yang ketiga ada logical data. Di dalam logical data terdapat bits or flags. Apa bedanya antara sumber dengan karakter? Di sini juga ada jenis operasi umum. Yang pertama ada transfer data, move, store, load, exchange, clear, set, push, dan pop. Aritmetika ada ADD, subtract, multiply, divide, absolute, negate, increment, dan decrement. Logika. Di dalam logika terdapat AND, OR, NOT, XOR, test, compress, separate. Konversi terdapat translate, convert. I or O. Di dalam I or O terdapat input, output, start, dan test. Transfer control, jam atau cabang. Jumlah bersyarat, return, skip, halt, wait. Operasi dengan stack. Stack adalah sekumpulan elemen atau register memori yang berurutan dan hanya satu elemen saja yang dapat diakses. Titik akses disebut sebagai puncak top atau stack. Panjang stack bersifat variabel. Karena stack hanya dapat diakses dari puncaknya saja, maka stack juga dikenal sebagai pushdown list atau antrian last in first out. Penggunaan stack untuk menghitung F sama dengan A dikurang B garis miring D dikali E plus C. Di sini kita bisa melihat ada beberapa contoh rumus. Selanjutnya, notasi in-peak ke post-peak. Rumus matematika biasa disebut sebagai notasi in-peak. Ada suatu teknik untuk membalik dan membuatnya menjadi post-peak sehingga dengan mudah dievaluasi dengan stack. Contoh, A plus B menjadi AB plus. A plus B atau B kali C menjadi ABC dikali plus. Ada A plus B dikali C menjadi AB plus CX. Ada A dikurang B dikali C plus D dikali E menjadi AB dikurang CDE X plus garis miring. Di sini ada mesin nol alamat atau stack untuk X sama dengan A plus B dikali C atau D dikurang E dikali F. Penyelesaian dengan stack menjadi push A, push B, push C, mul, ADD, push D, push E, push F, ada mul, sub, div, fop X. Baik, yang terakhir yaitu kesimpulan. Set instruksi adalah atau instruction set adalah sekumpulan lengkap instruksi yang dapat dimengerti oleh CPU dengan sebuah kamus berisi daftar perintah apa saja yang dapat dilakukan atau didukung oleh sebuah prosesor dan biasanya terikat dengan sebuah keluarga arsitektur prosesor tertentu. Baik, sekian, terima kasih atas waktu yang telah diberikan kepada saya untuk memaparkan hasil dari kerja saya. Kalau ada kurang dan lebih mohon dikoreksi. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih.